Namanya dinilai pendapat itu. Ya. Pendapat boleh dinilai dan diamati. Ya. Akan tetapi kalau bil ma'thur bil ra'yi di sini lebih kepada kita terima dan menjadi sebagai sebuah bentuk penafsiran. Ya. Jadi kenapa aqwalus sahabah dia dikategorikan bil ma'thur? Sekali lagi, karena pertama hadis itu, yang kedua hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Ya. Kemudian juga as-sahabah ini dalam kedudukannya sebagai penerima pertama ajaran Islam, ya, maka dia merupakan generasi yang terunggul, ya. Dan yang kedua, seluruh sahabat oleh ahli sunnah disepakati sebagai udul, ya. Udul, ya, dapat dipercaya. Oleh karenanya segala riwayat daripada sahabat berkenaan pemahaman Al-Quran itu diterima sebagai ma'thur, ya, sebagai bil ma'thur riwayah. Ya. Terlebih lagi kalau ianya daripada para ulama-ulamanya, ya, itu terlebih lagi, ya. Tapi sememangnya kalau kita dapati, ya, dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran yang diriwayatkan itu kebanyakan adalah aqwal ulama sahabah, ya, yaitu penjelasan para sahabat yang populer, ya. Tak ada sahabat yang tak terkenal tiba-tiba qala fulan gitu, ya. Dari kalangan sahabat yang mana dia tidak terkenal, dia mengatakan tafsir ayat ini begini. Hampir-hampir tidak ditemui, ya. Kalau ada sahabat yang tak terkenal, kalau dia tiba-tiba muncul dalam tafsir Al-Quran, dia hanya menyampaikan, ya, menyampaikan tafsir Nabi, menafsirkan tafsir Nabi, meriwayatkan qala Rasulullah, atau sa'altu Ibnu Mas'ud, ya, aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Sa'altu siapa? Ibnu Abbas, ya. Wahakaza. Sahabat, tapi dia bertanya kepada ulamanya, ya. Itu kalau ulama yang tidak terkenal sebagai sahabat yang bukan terkenal sebagai ulama, ulama tafsir. Baik, ini ada suara yang terbuka, ya. Sound ada yang terbuka. Nur Syakira terbuka, ya? Oh, bukan. Oke. Jadi kita telah pahami, ya, berkenaan tentang kedudukan sahabat dalam tafsir Al-Quran. Adapun tabi'in, dianya ada pertikaian, ya, perselisihan, perbedaan pendapat para ulama dengan tentang ianya masuk dalam bil ma'thur atau tak. Tapi yang jumhur ulama tabi'in memang masuk, ya, jumhur ulama, ya, tabi'in yang dimaksud adalah ulama, ya, para ulama tafsir, ya, dari kalangan tabi'in, bukan tabi'in secara mayoritinya, bukan. Ulamanya saja, ya, yang
nama-namanya populer ya dalam bidang tafsir. Itu adalah merupakan sebuah penjelasan Al-Quran yang dapat diperakui sebagai sumber ya, dalam penafsiran Al-Quran. Ya, adapun generasi selepasnya itu siapapun dia, meskipun A'immah Arba'ah, ya, meskipun Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu semua segala penjelasan beliau terhadap Al-Quran apabila tidak disandarkan kepada Rasulullah atau sahabat atau tabi'in, itu merupakan sebuah pendapat. Ya. Itu sebuah pendapat. Baik, amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi faharam. Ini pendapat di sini jangan dipandang sebagai perkara yang macam mana. Ini tafsir ra'yi, bimujarradir ra'yi haram. Maknanya di sini bimujarradir ra'yi di sini adalah pendapat yang tidak ditopang dengan kepakaran, ya, kefahaman dan kepakaran dalam bidang bahasa Arab, ya, dalam bidang usul fikih, dalam bidang ulum hadis, dalam ulum Quran tentunya. Ya. Pendapat-pendapat yang mana dia membaca, maknanya tahu, ya kan, kemudian ditafsirkan. Ya. Itu haram. Haram. Ya. Jadi bukan menafsirkan Al-Quran ini hanya berpandukan kepada memahami terjemahan atau memahami makna secara zahir kemudian dijabarkan semaunya, tidak. Ya. Tapi mestilah dia memiliki dasarnya ya, kepakaran berkenaan tentang ilmu-ilmu yang mendukung untuk menafsirkan Al-Quran. Haddatsana Mu'ammal qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abdul A'la an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qala fil Qur'ani bighairi ilmin. Nah, di sini ra'yi yang mana bimujarradi ra'yin tak ada ilmu, ya. Bighairi ilmin. Ilmin yang dimaksud, ya, adalah ilmu yang melayakkan dia untuk menafsirkan Al-Quran. Ya. Ilmu yang melayakkan dia, yang memantaskan dia, menjadikan dia pantas, patut, ya, untuk menafsirkan Al-Quran. Dia tak memilikinya. Kemudian dia memberikan pernyataan atau memberikan penjelasan berkenaan tentang tafsir Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi yang dimaksud di mujarrad ra'yi ini bighairi ilmin. Ya. Jadi ada sebuah pandangan, pendapat yang mana dengan pemahaman dia sahaja, ya, maka kacau nanti, ya. Makna Al-Quran akan kacau. Ya. Nah, kalau dibuka, ya berapa banyak, ya, nanti pandangan atau pendapat terhadap Al-Quran. Nah, setiap orang memiliki pendapatnya sendiri-sendiri, ya, tanpa ada ilmu. Ya. Nah, maka perbedaan itu boleh dikatakan muktabar apabila dilakukan oleh, ya, pertama, oleh ahlinya. Ya. Perbedaan dalam tafsir Al-Quran itu dapat dikira dalam perbedaan tafsir, ya, apabila dia berlaku dan dilakukan oleh orang yang memiliki ahli, ya, yang memang ahlinya, ahli tafsir. Ya. Yang kedua, ya, dianya memenuhi syarat-syarat etika dalam menafsirkan Al-Quran, ya, tidak memiliki hawa nafsu, ya, dan lain-lain. Ada persyaratannya. Ya.
Nah, jadi dia bersihnya dalam menafsirkan Al-Quran ini tidak ada unsur fanatisme kelompok yang mana dia nak mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Begitu akhlaknya ya dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau telah memiliki persyaratannya yang mencukupi, apabila keluar sebuah penjelasan berkenaan tafsir Al-Quran, maka penjelasan itu diperakui. Dan apabila berbeda dengan pendapat ulama yang lain, maka perbedaan itu diperakui juga. Ya, perbedaan itu diperakui juga. Ya. Karena memang dilakukan oleh para ahlinya. Ya, dan dilakukan secara telus ya, dengan menepati etika dalam menafsirkan Al-Quran. Baik, hadatsana Waqi', qala hadatsana Sufyan an Abdullah al-As'alabi an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وبه dan hadis ini juga ila Tirmizi dinisbahkan kepada Tirmizi ya. Imam Tirmizi mengatakan hadatsana Abdun ibnu Humaidin qal hadatsani Hibban ibnu Hilalin qal hadatsana Suhailun akhu Hizam al-Qata'i قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال في القرآن برأيه. Jadi bira'yihi ini di sini bighairi ilm ya, hanya mengandalkan pendapat. Pendapat ini akal dia ya. Nah, tak tahu akal dia atau hawa nafsu dia, ini tak jelas ya. Ada ra'i itu ya, ra'i itu boleh jadi dianya ada dikelola oleh akal atau dengan hawa nafsu, tak jelas. Yang penting di situ dia tidak ada ilmu ya. Yang penting tanpa ilmu, tanpa kelayakan, tanpa keahlian ya. Itu yang menjadi sebab ya. Dia mengatakan dalam makna dan menjelaskan Al-Quran, tafsir Al-Quran hanya berpandukan hanya melalui pendapat saja ya. Dengan pendapatnya belaka. Fa'asaba, kemudian tiba-tiba betul ya, betul maknanya dia tidak salah. Ya. Faqad akhta, maka dia telah tersalah. Tersalah ini dia telah menyalahi aturan ya. Menyalahi aturan dan dia salah dalam artian dia tataful ya. Ya, memberanikan diri kepada sesuatu yang bukan tempatnya ya. Menduduki tempat yang bukan tempatnya. Ini adalah kesalahan yang dia lakukan. Dan ini kesalahan dosa ya, bukan dosa. Tak boleh. Nah, dia boleh tepat di situ satu titik itu saja. Bukan maknanya tiap kali dia berpendapat kebetulan tepat, benar. Kemudian kebetulan benar. Tak ada, kebetulan itu sekali saja. Kebetulan itu sekali. Dari 100 kali dia mungkin menggunakan pendapat dia, satu mungkin benar, mungkin. Dan seluruhnya dikatakan salah. Ya. Yang salah kuadrat, yang kebetulan betul, ya, itu pun salah. Ya kan? Nah, jadi memang tidak dibenarkan. Ya. Beda dengan beda dengan orang bertadabbur ya. Ini qala lain ya. Tadabbur lain. Tadabbur dia menghayati, mentadaburi diri untuk diri sendiri ya. Ya.
bukan memberikan sebuah penjelasan penafsiran yang disampaikan, bukan. Yang mana orang lain menerima daripada diri dia. Bukan, tapi tadabbur ini mentadaburi, merenungi makna ayat yang dia paham. Nah, kalau itu masalah memang seluruh orang yang berakal dan berpikir perlu bertadabbur. Adapun qala di sini lain. Qala maknanya dia menjelaskan dan menyampaikan penjelasan pada orang lain dengan pendapatnya yang mungkin mengakibatkan atau menyebabkan sebuah kesalahpahaman dalam memahami ayat. Ini akan menjadi fitnah. Maka Nabi di sini maknanya membendung, ya, fitnah sebelum berlaku. Membendung fitnah sebelum berlaku supaya tak berlaku. Nah, puncaknya dari mana? Daripada sikap individu-individu yang tidak memiliki kelayakan, yang tak memiliki keahlian yang sepatutnya dalam menafsirkan Al-Quran, kemudian memberanikan diri dan memaksakan diri menafsirkan Al-Quran. Di sini akan menjadi sebuah fitnah yang besar, ya. Fitnah yang besar terhadap umat ini. Karena Al-Quran itu adalah sumber agama, dan apabila dia mengatakan dengan mengatasnamakan Al-Quran, kemungkinan orang yang tak ada ilmu mungkin akan menerima karena ini Al-Quran, ya kan? Nah, dia mengatakan berkenaan tentang Al-Quran. Nah, jadi akan menjadi fitnah besar, ya. Akan menjadi fitnah besar. Maka yang patut menjelaskan Al-Quran adalah pewaris para nabi, pewaris Nabi Muhammad, yaitu ulama, ya. Para ulama yang berkompeten, ya. Yang berkompeten, ya. Qala Tirmidzi, hadza haditsun gharib. Gharib di sini bukan dhaif, ya. Gharib maknanya ada seorang rawi saja, seorang rawi. Ya. Nah, seorang rawi di sini bukan setiap tokoh. Nah, dalam satu tokoh kalau ada satu rawi gharib. Ya. Waqad takallama haditsun gharib. Waqad takallama ba'du ahli al-hadits fi Suhail bin Abi Hazm. Syekhul Islam pun di sini, ya, meskipun ini hadis yang maknanya juga sepadan, ya, dengan riwayat yang sebelumnya, ya kan, tetapi beliau pun juga dengan disiplin ilmu dan amanah ilmunya, beliau pun menjelaskan kalau meskipun hadis ini maknanya ya mungkin tidak dipersalahkan dalam sisi makna matan, tetapi beliau pun menjelaskan berkenaan tentang sisi sanadnya, riwayatnya ada pembicaraan. Jadi mengenai Suhail bin Abi Hazm di sini rawi itu dalam perbincangan, ya. Dalam perbincangan ini dia tidak disepakati sebagai rawi yang thiqah. Tidak disepakati sebagai rawi yang thiqah. Wa hakadha rawa ba'du ahli al-ilmi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ghairihim annahum shaddadu fi an yufassara al-Qur'ana bi ghairi ilm. Demikianlah, ya, sebagian ahli ilmu, para ulama, ya, sebagian ulama meriwayatkan daripada para sahabat, ya, dan lainnya itu daripada tabi'in, ya, bahwasanya mereka, ya, para ulama mengatakan bahwasanya para sahabat dan tabi'in ini bersikap amat hati-hati, ya, tegas, ya, berkenaan tentang ditegahnya, ya, dan tidak diakuinya, ya, sebuah tafsir apabila ianya muncul tanpa ada ilmu dari seorang yang tidak memiliki ilmu, ya. Ilmu yang mencukupi, ya. Ilmu yang pantas untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, ini di sini tak diberakui, ya, dan dianggap sebagai
pendapat yang batal, pendapat yang batil. Batil ini diartikan batal, bukan kebatilan ya. Batal, tak sah. Ya. Wa amal ladzi ruwiya an mujahidin wa qatadah wa ghairihima min ahli al-ilmi annahum fassarul qur'ana falaysa dhannu bihim annahum qalu fil qur'ani aw fassaruhu bighairi ilmin aw min qibali anfusihim. Adapun yang diriwayatkan daripada Imam Mujahid, Qatadah dan para ulama lainnya yang diperakui ya, daripada ulama-ulama yang sangat hebat dalam ilmu agamanya. Nah, mereka apabila menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh dituduh ya bahwasanya mereka menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu atau mengikuti suka-suka dia. Tak boleh, tak boleh dituduh seperti itu karena memang kedudukan mereka adalah ulama ya dalam tafsir. Ya. Nah, jadi kalau sudah dia keluar dari orang-orang yang memiliki keahlian ya, dan kepakaran dalam tafsir, apatah lagi generasi tabi'in, ya kan? Maka tidak boleh kita katakan, ya itu boleh jadi dia menafsirkan dengan pendapat dia saja. Tak ada, dia ada ilmu, ya kan? Belajar, ya, duduk dengan Syekh Ibn Abbas, ya, dan Syekh Ibn Mas'ud, dan Syekh Abdullah bin Amr bin As, dan ulama-ulama lainnya. Ya. Mereka adalah murid-murid dekat para ulama-ulama sahabat yang diperakui keilmuannya. Jadi mereka ulama besar, ya. Mereka ulama besar. Maka tak boleh kita terus dengan hadis itu kita senang untuk membuat sebuah tuduhan. Nah, ini tanpa ilmu. Ini suka-suka dia, tak boleh ya. Tak boleh. Karena memang orang berkompeten. Kalau macam itu kita boleh sifati semua ahli tafsir, ya kan? Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir, ini mau sendiri, ya kan? Kemudian ya, dia hanya pendapat belakang, tak boleh macam itu, tak boleh. Ya, itu adalah sebuah sikap yang tak berakal ya, tidak berakal orang seperti itu ya, tidak mau berpikir, tidak mau memahami. Dia dilarang untuk mendekati menafsirkan Al-Quran, ya kan? Kemudian dia balik menghantam, ya kan? Yang dihantam ulama besar lagi. Nah, awak tak boleh ya, jangan membalas dengan menghantam ulama-ulama besar, tak boleh. Ulama besar memang patut kita ikuti dalam penafsirannya. Mereka memiliki kepakaran, keahlian dalam menafsirkan Al-Quran. Faqad ruwiya anhum ma yadullu ala ma qulna annahum lam yaqulu min qibali anfusihim bighairi ilm. Dan telah diriwayatkan daripada mereka, para sahabat, para tabi'in, bahwasanya ya, yang satu sebuah riwayat yang menunjukkan bahwasanya mereka ini dalam menafsirkan Al-Quran ini tidak suka-suka diri mereka, ya. Atau bahkan tanpa ilmu, tidak. Mereka menafsirkan dengan ilmu, ya. Nah, dengan ilmu yang telah mengakar, yang begitu besar ilmunya, luas, masya Allah, ya. Dengan kefahaman dan dengan pendalaman tadabbur yang sangat lurus, ya kan, terhadap makna Al-Quran itu. Berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu itu beda, ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tentu berbeda, ya. Tentu berbeda, tak mungkin disamakan. Orang menyamakannya bodoh, ya kan? Orang kalau menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu, ya bodoh. Ya. Faman qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wa salaka ghaira ma umira bihi. Barang siapa yang
memberikan penjelasan berkenaan makna Al-Quran, ya, dengan mengandalkan, ya, dengan berpandukan pendapatnya belaka, ya, tanpa ilmu, ya, suka-suka dia, ya, maka dia telah memaksakan diri, ya, untuk melakukan sesuatu yang bukan bidangnya, ya, tanpa ilmu, ya, dan telah melalui atau melakukan cara-cara yang melanggar, ya, cara-cara yang melanggar hukum, ya. Nah, dia telah melalui jalan yang tidak diperintahkan, maknanya memang melanggar hukum dia. Walau annahu asabal makna fi nafsil amri lakana qad akhta. Kalau dia seumpama, kalau andai kata, seumpama dan andai kata, dia kebetulan tepat, maknanya itu tidak tersalah dan terkeliru dalam menjelaskan makna Al-Quran, lakana qad akhta, maka dia pun masih dikatakan bersalah, ya. Masih dikatakan bersalah li'annahu qad lam ya'til amru min babihi. Nah, kenapa? Karena dia mungkin jadi, ya, dia dalam menghadirkan penjelasan makna itu bukan melalui jalan dan masuk dari pintunya, melalui jalan yang tepat dan masuk daripada pintunya. Jadi mungkin saja boleh saja dia pas kebetulan itu, ya, kebetulan tepat saja. Dia tersalah mungkin, ya, dia dikatakan di itu masih disebut tersalah atau dikatakan bersalah karena memang dia melalui jalan yang tak tepat atau dia memasuki pintu yang salah. Masuk dari pintu yang salah. Masuk dari pintu yang salah, tapi kok pas kebetulan tepat, Ustaz. Melalui jalan yang tidak tepat, sebetulnya yang tak benar, tapi kok kebetulan benar. Ya, makanya di situ pendapat-pendapat yang rancak, dia dalam berpendapat itu, ya, asal asal pegang dan ini semampu cara pikir dia, tanpa kebetulan tangkapan dia itu tepat apa yang sebetulnya ditangkap, ya pasti kebetulan saja, tapi jalannya salah, masuk pintu yang salah. Kaman hakama bainan nas an jahlin. Ya, seperti mana orang memberikan sebuah penghakiman yang menghakimi dan mengadili dalam sengketa antara dua belah pihak, tetapi hakimnya di sini orangnya bodoh, ya. Orangnya tak tahu tentang hukum hakam, tak tahu berkenaan tentang undang-undang dan lain-lainnya. Fahuwa finnar, maka dia di neraka. Wa in wafaqa hukmuhu as-shawab. Meskipun hukum dia, ketetapan dia kebetulan sesuai dengan yang benar di nafsil amr. Lakin yakunu akhafa jurman, meskipun dia salah, ya kan, dan masuk neraka, ya, karena kesalahannya, tapi dia memang lebih rendah, lebih ringan dosanya daripada orang yang bersalah dalam keputusannya. Keputusan kalau dia benar itu salah dan dia berdosa karena dia telah masuk pada ruangan yang bukan bidang dia atau duduk bukan di tempat dia, maka dia berdosa dan dia mendapatkan apa yang menjadi konsekuensi daripada dosa itu, yaitu siksaan, meskipun dia lebih ringan daripada orang yang seperti dia dan hukuman yang salah. Penghukumannya
penghukuman yang salah itu lebih berat lagi. Kalau penghukumannya salah lebih berat lagi. Kalau penghukumannya benar, nah, itu dia salah, dosanya agak ringan. Ya. Atau dosanya lebih ringan daripada dosa orang yang penghukumannya salah. Jadi kedua-dua salah, ya, kedua-dua salah. Meskipun yang tidak kebetulan benar atau yang salah itu lebih besar, ya, lebih besar dosanya daripada yang kebetulan benar. Ya. Jadi benarnya ini kebetulan, bukan karena betul yang mana dikelola atau didampingi ya dalam prosesnya itu oleh ilmu, bukan. Jadi dalam proses dia mencapai pada kebenaran ini tidak ada pendampingan ilmu sama sekali. Ya. Wahakaza sammallahu ta'ala al-qazafata kazibin. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama orang-orang yang melakukan dosa qazaf. Ya. Qazaf itu adalah melemparkan tuduhan, ya. Tuduhan zina, ya. Di sini qazaf khusus dalam bab 3 berkenaan tentang menuduh zina, ya, terhadap seseorang. Qazaf. Itu disebut kazibin, mereka adalah pendusta. Fa izlam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kazibun. Kalau orang yang menuduh seseorang yang lain melakukan zina tanpa mendatangkan para saksi, saksinya harus 4 orang, ya. 4 orang tidak mengira dia sendiri, dan 4 orang yang lain, ya. 4 orang ini yang lain. Bukan 4 orang dengan memasukkan dia 1, ya, bukan. Jadi 3 orang dengan dia 4, bukan. 4 orang lain. Maka orang yang demikian di sisi Allah adalah orang berdusta. Ya. Para pendusta adalah orang-orang pendusta. Nah, jadi tak mudah, ya, kalau kita nak melakukan tuduhan telah melakukan zina, itu tak mudah, ya. Apabila tidak mendatangkan saksi, 4 orang saksi. Fal qazifu kazibun walau kana qad qazafa man zana fi nafsil amr. Jadi orang yang menuduh, ya, orang melakukan zina itu adalah pendusta. Meskipun dia sebetulnya telah menuduh orang yang benar-benar melakukan zina. Memang yang dituduh itu melakukan zina. Ya. Jadi di sini tuduhan dia betul tak? Betul. Ya. Betul. Nah. Tapi dia dikatakan pendusta karena apa? Tak mampu menghadirkan 4 saksi. Nah, disinilah dalam menafsirkan Al-Quran yang boleh kita samakan dalam kisah qazaf di sini adalah 4 saksi ini adalah ilmu. Ilmu ini merupakan saksi, ya. Saksi bahwasanya makna dalam ayat ini demikian, ya. Ditopang dengan adanya ilmu. Nah, bahwasanya tanpa ilmu, ya kan, tanpa etika yang benar, ya tentu dikatakan berdosa dia, mengatakan, menjelaskan berkenaan tentang makna Al-Quran tanpa kelayakan, tanpa ilmu, tanpa etika yang benar. Nah, itu dikatakan bersalah dia. Ya. Meskipun kebetulan betul, ya, sebagaimana qazif ini. Ya. Sebagaimana orang yang menuduh seseorang melakukan zina. Ini pun dikatakan pendusta meskipun yang dituduh itu benar-benar melakukan zina. Li'annahu akhbara bima la yahillu lahul ikhbaru bihi. Karena dia telah memberikan informasi atau menghabarkan, memberitahukan perkara yang tak halal, ya, tak disahkan, ya, tak sah dia melakukan
pemberitahuan itu, ya, meskipun dia tahu orang itu berzina, tak boleh diberitakan, tak boleh dilaporkan pada orang lain. Ini zina, tak boleh. Ya. Toh dia melakukannya bersembunyi kan, di dalam rumah, ya kan, di dalam bilik. Kebetulan dia boleh mengintip, ya kan, tengok, wah berzina, ya. Meskipun demikian, tak boleh diinformasikan, dilaporkan, diungkapkan ke depan umum, ya. Kecuali kalau dia telah bersama para saksi, semuanya menyaksikan. Jadi 5 orang yang telah melihat, ya kan? Maka seorang yang menyatakan orang ini berzina, mana saksinya? Ini, begitu. Ini 1, 2, 3 menyaksikan. Nah, kalau dia 5 orang yang melihat, nggak boleh, karena itu merupakan persyaratan, ya kan, untuk melakukan apa? Melakukan sebuah pelaporan atas kes perzinahan. Nah, jadi dia menghabarkan atau memberitahukan sebuah kabar yang tak disahkan baginya atau tidak dibenarkan baginya untuk memberitahukannya, ya. Dan dia telah memaksakan diri, ya, terhadap wasakallah famala ilma lahu bihi. Dan dia memaksakan diri memberitahukan sesuatu yang tidak dikuatkan dengan ilmu yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Walihada taharraja jama'atun minas salaf an tafsiri ma la ilma lahum bihi. Oleh karenanya, bukan sedikit ya, daripada para salaf kita, sahabat, yang mana para sahabat maksudnya, dan juga tabi'in, yang merasa dia takut, tak berani, ya, bermudah-mudah gitu, menafsirkan ayat yang dia tak memiliki dasaran ilmu dalam menafsirkannya. Tak memiliki dasar ilmu yang boleh menafsirkannya. Kama ruwiya atau kama rawa Syu'bah an Sulaiman an Abdullah bin Murrah an Abi Ma'mar qala Abu Bakar As-Siddiq. Ini hadis ini populer, ya. Riwayat ini populer, asar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu pernah berkata, terputus ya saya. Suara didengar tak? Suara didengar tak? Suara dengar doktor, tapi slide tak ada, lepas ya, saya laptop ini yang itu laptop dia Microsoft Teams-nya tiba-tiba terhenti, ya, terkeluar, tak ada internet atau apa tak tahu, tiba-tiba internet down, ya. Jadi doktor nak terus, boleh dah. Ya boleh. Nampak dah doktor. Ya, saya yang handphone ini guna data, yang laptop guna wifi, ya. Faham doktor? Oke. Kita lanjutkan asar Abi Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar Siddiq pernah memberikan pernyataan demikian. Ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tuzilluni idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam. Yani bumi yang mana yang dapat aku pijak ya, yang dapat menopangku dalam berdiri di atasnya. Ini bumi Allah ya. Aku ini makhluk ciptaannya dan dihunikan di tempat yang Allah tentukan, yang ia miliki juga, ya kan? Bukan di luar dari kepemilikan dia. Jadi kepemilikan dia itu keseluruhan. Ya. Wa ayyu sama'in, dan langit mana yang dapat menaungiku, ya kan? Aku berdiri di bawah langit yang begitu luar biasa. Ya. Kalau Allah murka, mungkin ya bumi digoyang sedikit, kita akan ditelan oleh bumi. Allah murka, tiba-tiba dari langit Allah kirimkan halilintar menghantam kita, hancur ya kan. Ya, halilintar aja atau kilat ya, menghantam kita, hancur badan kita. Bumi mana yang boleh menopang aku berdiri tegak di atasnya, dan langit mana yang dapat menaungiku ya dalam aku hidup menghirup udara segar. Idza qultu fi kitabillah malam. Kalau apabila aku berkata-kata dalam menafsirkan atau menjelaskan makna kitabullah dengan sesuatu yang aku tak memiliki ilmunya ya. Nah, di sini beratnya ya dalam makna tafsir Al-Qur'an dengan tanpa ilmu ya. Hal ini berkaitan tentang tafsir Fatihah wa Abba. Fatihah ma'ruf ya. Tapi Abba, apa itu Abba ya? Nah, di sini Abu Bakar tak tahu. Tak tahu, wallahu a'lam ya. Tak tahu, wallahu a'lam. Qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam hadatsana Muhammad bin Yazid anil Awam Ibnu Hawshab an Ibrahim At-Taymi anna Abu Bakar As-Siddiq su'ila an qawlihi ta'ala wa fakihatan wa abba. Jadi beliau ini ditanya ya oleh sahabat lain. Jadi sahabat-sahabat yang bukan ulama tanya kepada para sahabat yang ulama ya. Nah, jadi bukan seluruh sahabat yang ulama. Ya, sahabat boleh ya jumpa Nabi dan mendengar daripada Nabi. Nah, layak dia meriwayatkan hadis yang diterima daripada Nabi. Adapun sisi kepakaran belum tentu ya. Adapun aspek kepakaran, kealiman tidak semuanya. Oleh karenanya sahabat yang tidak alim, bukan tergolong ulama, tanya kepada para ulama. Ulama dari kalangan sahabat. Beliau ditanya, apa itu makna Abba di situ? Fatihah tahu, ya? Paham. Abba itu apa? Abba. Beliau ayyu sama'in tuzilluni, jawab beliau, wallahu a'lam. Ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni in ana qultu fi kitabillah ma la a'lam. Di sini sanadnya munqati', yang di atas mungkin sahih. Ada beberapa riwayat ya, yang mana riwayat yang satu ini sanadnya munqati'. Jadi inilah amanah ilmiahnya Imam Ibnu Taimiyah ya dalam menjelaskan riwayat-riwayat, meskipun ini merupakan dalil yang menyokong penjelasan beliau ya kan. Ini adalah dalil yang menyokong penjelasan beliau, tapi beliau pun juga menjelaskan tentang amanah ilmiah bahwasanya dalam hadis ini, riwayat ini sanadnya munqati'. Ya, bukan disembunyikan, bukan disembunyikan. Yang mana ini dalil menyokong pendapatku, penjelasanku. Tak apalah saya jelaskan. Sembunyikan saja. Maka dijelaskan isnaduhu munqati'. Ini sebuah konsekuensi sebuah seorang yang alim, dia pastilah memiliki amanah ilmiah.
ya, kejujuran dalam bidang keilmuan, ya. Jujur ya dalam bidang keilmuan, jujur apapun ya yang ada ya, meskipun itu mengurangi kekuatan dia dalam menjelaskan, dijelaskan. Tapi dalilnya yang lain ada yang kuat, ada yang makna dengan dia ada. Yang tadi di awal itu sahih. Yang di awal itu tak ada masalah. Yang kedua, isnaduhu munqati'. Baik. Panjang. Ya, kita cukupkan dalilnya di sini ya. Satu riwayat, satu makna. Baik, kita lanjutkan sedikit. Faqala Abu Ubaid aidan haddatsana Yazid an Humaid an Anas anna Umar bin al-Khattab qara'a 'ala al-minbar wa fakihatan wa abba faqala hadhihi al-fakihah qad 'arafnaha fama huwa al-ab ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. Ibnu Umar pernah dalam salah satu khutbah beliau sampaikan dalam satu hari Jumat di atas mimbar seperti biasanya beliau membacakan sebuah ayat wa fakihatan wa abba ya. Kemudian beliau pun berpikir ya, fakihah ma'ruf. Ab ini apa maknanya? Beliau pun dia merenung ya dalam diri dia dengan berpikir apa maknanya. Kemudian terbetik dalam hati dia memberikan komentar, alah Umar, cukuplah ya, tak payah untuk kamu paksakan diri untuk mencari apa, tak penting juga ya, tak ada kepentingannya dalam engkau beragama ini ya. Kamu tahu ya tak tahu pun tak apa ya, tak tahu pun tak apa. Apa ya kata kalufnya memaksakan diri tak perlu lah. Nah, jadi dalam hatinya itu ada panduan seperti itu. Nafsu ya, hati dia yang membimbing dia. Stop, tak payah engkau nak bertakalluf. Wallahu a'lam, cukup dah. Tak ada perlunya engkau harus memaksakan untuk cari makna. Kalau memang tak tahu, tak tahu. Di sini ya. Sahabat ya tidak terus mengagak-agak mengira-ngira ya dengan pandangan dia ya yang mana itu tak ada dasar ilmunya ya, tak ada, tak boleh. Faqala Abdun ibnu Humaidin hadatsana Sulaimanu ibnu Harbin qala hadatsana Hammad ibnu Zaidin an Thabitin an Anasin qala كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع فقرأ ففاكهة وأبا فقال ما الأب فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه Yani sahabat Anas menceritakan satu hari kita duduk bersama Sayyidina Umar. Ya. Ini bukan khutbah di atas mimbar ya, duduk ya bersama Sayyidina Umar. Sayyidina Anas ini adalah orang yang dikategorikan sebagai ulama ya. Maka Sayyidina Umar pun selalu mendudukkan dia ya di kursi-kursi orang penting ya untuk diajak bermusyawarah ya dengan beliau. Karena ulama yang muda, ulama muda ya. Anas ini adalah ulama muda. Dan di punggung bagian punggung, pakaian di bagian punggung dia ada
ada 4 jahitan ya yang robek. 4 jahitan robek. Ini khalifah, Syuf, ya. Ini khalifah, pakaiannya ada yang robek di bagian punggung ya. 4 tempat. Ya. Syuf. Bukan pakaian kebesaran, pakaian yang mahal. Tak ada pakaiannya itu ya. Robek dibetulkan, bukan dibuang ya. Itu Sayyidina Umar tidak berfoya-foya dalam hidup di dunia, meskipun beliau adalah khalifah. Khalifah Rasulullah, Amirul Mukminin. Nah, beliau bacakan lafaz yang tawabas bagaimana tadi. Ya. Kemudian Anas bertanya, apa itu ab? Apa itu ab? Maka Sayyidina Umar membaca inna hadza lawat takalluf. Jadi Sayyidina Umar membalas pertanyaan Sayyidina Anas tatkala bertanya apa itu maknanya ab. Sayyidina Umar mengingatkan, tak perlu mengerjakan diri ya. Kalau tak tahu bilang tak tahu. Anda apa kita tak tahu maknanya al-ab, tak ada mengapa ya. Itulah sahabat ya dalam hati-hatinya ya, tidak menafsirkan hanya mengikut pendapat saja suka-suka ya, memaksakan diri, tak ada ya. Jadi apa yang ditafsirkan oleh sahabat, ulama-ulama itu adalah memang dipandu dan didampingi dengan ilmu yang begitu hebat ya, yang begitu mantap ya. Jadi bukan setakat pendapat keluar daripada suka-suka pikiran dia, apalagi diikuti dengan hawa nafsu, susah lah kalau macam itu sesatnya hasilnya. Kalau hawa nafsu ikut bercampur, fanatisme ikut bercampur, ya kan, itu susah ya. Dan kebencian ikut bercampur, maka susah ya menafsirkannya. Kecintaan yang melampau hulu ya, dalam kecintaan bercampur, maka susah ya, penafsiran akan sesat. Ya. Maka itu etika dalam menafsirkan Al-Quran, perkara-perkara seperti itu mestilah bersih, tak ada ya. Sehingga dia menafsirkan hanya bertopang pada ilmu ya. Hanya ilmu, tak ada fanatisme, tak ada hawa nafsu, tak ada hulu ya. Hulu ya. Terhadap dalam kecintaan, dalam kebencian, tak ada, sehingga itu yang akan menyesatkan cara berpikir, cara memahami. Maka hanya ilmu saja yang menjadi pendamping. Ya. Hanya ilmu saja yang disahkan untuk menjadi pendamping dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu di sini ilmu apa? Ilmu agama. Ya. Ilmu yang dapat melayakkan dia menafsirkan Al-Quran. Ya. Tentunya yang bagi asas adalah ilmu bahasa Arab, kemudian karena Al-Quran dengan bahasa Arab, kemudian ilmu ulumul Quran, ulumul tafsir, dan ilmu hadis, usulul fiqih, dan lain-lainnya itu mestilah merupakan ilmu-ilmu yang available ya, tersedia ya, terpenuhi. Nah, hadza wallahu a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini ya. Hanya awak saja ini yang mendengar ya. Siapa ini? Nurul Izzati. Nurul, masih di depan atau? Masih dokter. Masih ya. Ada pertanyaan Nurul? Tak ada dokter. Tak ada. Oke, kita akhiri ya kelas kita pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum dokter. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Iyakum.